Walaupun ada dinosaurus di belakang mereka, keluarga kecil ini tetap santai naik ke atas perahu yang mereka yakini bisa menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana bisa keluarga ini masuk ke sarang dinosaurus yang mengerikan? Orang-orang di kota ini memang sudah terbiasa hidup dengan dinosaurus. Bahkan tak sedikit orang yang memiliki obsesi untuk meneliti lebih jauh tentang dinosaurus dan kehidupannya. Seperti yang dilakukan oleh Martin dan Zora. Martin yang merupakan perwakilan dari perusahaan farmasi paling besar di negara mereka, ingin mengajak Zora untuk pergi mencari DNA dinosaurus yang katanya akan digunakan sebagai obat paling mutakhir. Sehingga Martin yang merupakan penanggung jawab dan orang yang akan membiayai proyek kali ini mengajak seorang dokter ahli dinosaurus yang bekerja di sebuah museum. Dr. Henry menjelaskan bahwa tidak mudah untuk mengambil sampel DNA dinosaurus yang masih hidup sebab ada 3 jenis dinosaurus yang harus mereka temukan. Yang pertama dino yang hidup di darat, lalu yang di lautan, dan yang terakhir dino jenis unggas. Tapi setelah mereka mendengar bayaran yang akan mereka dapatkan dari perusahaan farmasi tempat Martin bekerja, seketika mereka semua bersemangat. Mereka pun langsung terbang ke Suriname untuk mencari pasukan tambahan, dan di sini sudah ada Duncan, teman lama Zora yang sudah sering menjalankan misi kemiliteran. Namun saat salah satu kru memperlihatkan senjata yang bisa menyakiti dinosaurus, Dr. Henry terlihat tidak setuju karena memang ia adalah seorang pecinta dinosaurus. Akhirnya mereka sepakat untuk menggunakan alat yang dibawa oleh Dr. Henry, di mana suntikan ini bisa mengambil darah dinosaurus dengan cepat tanpa menyakitinya. Tabung itu juga bisa kembali kepada mereka dengan mudah setelah darah diambil, dan Zora yang akan melakukan tanggung jawab besar itu. Tapi setelah semakin dekat dengan markas dino, mereka malah menemukan satu keluarga yang sedang terdampar di tengah samudra seperti ini. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh keluarga ini sampai terdampar begitu? Ternyata sebelumnya, kapal keluarga kecil ini hampir saja terguling karena ditabrak hewan laut yang begitu besar. Ayah mereka berusaha mengeluarkan orang yang masih terjebak dalam kapal. Namun hewan laut yang sangat besar dan mengerikan itu lagi-lagi mengarah kepada mereka. Namun untunglah keluarga kecil yang sedang berlayar di tengah samudra ini masih bisa selamat sebab hewan laut itu tiba-tiba pergi. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka apakah akan menolong atau tidak sebab posisi keluarga Ruben di arah berlawanan dengan tujuan mereka. Sedangkan sarang dinosaurus yang ingin mereka cari sudah ada di depan mata. Keluarga Ruben yang sudah pasrah terlihat sangat bahagia melihat kapal Duncan dan tim. Ruben menceritakan bahwa ada makhluk dengan sirip cukup besar menabrak mereka. Mendengar ciri yang disebutkan oleh Ruben, Dr. Henry langsung tahu bahwa sebenarnya hewan itulah yang menjadi target mereka untuk diambil sampel darahnya. Hewan itu adalah dinosaurus yang hidup di bawah laut. Keluarga Ruben cukup syok, ternyata mereka akan ikut di kapal yang malah mencari dinosaurus yang baru saja hampir merenggut nyawa mereka. Tak berapa lama, dinosaurus itu pun muncul lagi dan mereka langsung mendekatkan kapal ini agar Zora bisa menembakkan alat pengambil darah yang akan ditembakkan ke tubuh dinosaurus air itu. Tapi Duncan cukup sulit mengarahkan kapal ke posisi ideal sebab dinosaurus ini beberapa kali membentur kapal. Dengan alat pengambil darah yang sangat canggih ini pun mereka masih kesulitan karena dino itu terus membenturkan tubuhnya ke kapal. Dan Zora tetap berusaha mengeker sampai akhirnya suntikan itu menancap ke tubuh dino laut. Lalu setelah terisi penuh akan otomatis terlempar kembali ke arah kapal dan dino itu pergi begitu saja meninggalkan mereka. Namun beberapa menit kemudian kawanan dino laut kembali mendekati mereka. Tapi kali ini jumlahnya bukan hanya 1 atau 2 melainkan ratusan. Karena terlalu asik menembak, salah satu kru akhirnya terbawa salah satu dino dan disinilah mereka sadar bahwa nyawa mereka sedang terancam. Kapal yang hampir terguling juga membuat keluarga Ruben hampir terlempar keluar. Ancaman dinosaurus di tengah lautan bukanlah hal sepele lagi sekarang. Satu nyawa sudah melayang dan Duncan yang merupakan kapten kapal langsung mengarahkan kapal ke bebatuan. Ia mengira dino ini tidak akan bisa berenang di air dangkal. Sementara itu tim lainnya sedang berusaha mempersiapkan alat evakuasi jika saja kapal mereka karam menghantam bebatuan. Ruben merasa bahwa kapal yang menyelamatkan keluarganya ini tidak aman sehingga ia memutuskan untuk lompat saja dan meninggalkan tim proyek ini. Kapal mereka terus didorong dino ke arah bebatuan dan semakin lama tak bisa dikendalikan sampai akhirnya semua kru harus terjun dari kapal. Duncan merasa senang karena mengira para dino laut ini mundur dan membiarkan kapalnya menghantam daratan. Namun ternyata dino itu juga bisa naik ke daratan dan memakan salah satu kru yang sedang membereskan barang-barang mereka. Tim penelitian yang ingin mengambil sampel DNA dari dinosaurus kini terdampar di pulau yang menjadi habitat para dino. Namun inilah hal yang mereka inginkan. Demi uang, mereka nekat masuk ke kawasan yang begitu berbahaya bagi manusia. Dan saat ini mereka akan mengambil sampel darah dari dino yang hidup di daratan dan juga di udara.
Keluarga Ruben yang sebelumnya ikut di kapal tim penelitian tadi juga terdampar di sini. Namun sekarang mereka terpisah. Ruben menemukan ada sebuah pipa dan ia yakin bahwa jika mengikuti pipa ini akan membawa mereka ke kehidupan manusia di hutan ini dan mereka bisa selamat. Spesies dinosaurus di hutan ini sangat aneh. Tak jarang mereka dikejutkan dengan kemunculan dino yang mengikuti mereka. Henry yakin bahwa di padang rumput inilah tempat tinggal dino yang mereka cari. Namun saat mereka sampai di sana, suasana begitu sunyi lalu muncullah dino yang mereka cari. Dinosaurus langka yang saat ini masih hidup di bumi tepat berada di depan mata para peneliti yang ingin mengambil sampel darahnya. Henry yang selama ini mempelajari tentang dinosaurus benar-benar sangat bahagia setelah bisa melihat dan menyentuh dino yang sangat ia sukai. Sementara itu Zora harus menjalankan tugasnya untuk menembakkan suntikan yang bisa menyerap darah dino berleher panjang ini. Pengambilan sampel kali ini berjalan cukup mudah dan tak butuh waktu lama. Tabung penghisap darah dino tadi telah mereka dapatkan kembali. Namun misi mereka masih belum selesai. Ada satu spesies lagi yang harus mereka ambil sampelnya, yaitu dinosaurus yang hidup di udara atau dino jenis unggas. Rencananya adalah mereka akan menuruni tebing ini untuk masuk ke dalam sarang dino unggas. Setelah melewati perjalanan cukup sulit, akhirnya mereka pun berhasil masuk ke sarang dino unggas dan tak berlama-lama, Dr. Henry langsung mengambil DNA-nya. Namun saat salah satu tim di luar sedang mempersiapkan jalur mereka untuk keluar dari sarang dino ini, induknya malah pulang dan terlihat sangat marah karena Zora dan juga Dr. Henry sudah mengganggu rumahnya. Dr. Henry tak sengaja menjatuhkan sampel DNA dino unggas ini yang sudah susah payah mereka dapatkan. Salah satu kru mencoba mengalihkan perhatian dengan menyerang dari luar. Namun sekarang dialah yang menjadi targetnya. Duncan yang bertugas menjaga tali di atas berusaha menarik sekuat mungkin. Namun karena tali itu terhubung ke Dr. Henry dan juga Zora, mereka pun malah ikut tertarik juga. Untunglah Zora sempat menahan dan serum itu pun juga sedikit lagi jatuh dari atas tebing ini. Bukannya memikirkan keselamatan dirinya terlebih dahulu, Dr. Henry malah ingin mengamankan DNA dinosaurus yang sudah mereka dapatkan. Dan saat sampel sudah didapatkan, tabung itu malah terlepas karena bisa meluncur secara otomatis. Duncan masih terus berusaha menarik tali sekuat mungkin. Namun ternyata kru mereka sudah tak bisa tertolong lagi dan dimakan oleh dino unggas ini. Duncan dan Martin sempat tidak bisa kabur lagi karena dino unggas itu terus mengejar mereka. Untunglah ada lubang kecil yang bisa mereka masuki untuk bersembunyi. Karena dinding tebing sudah akan runtuh, pria ini pun akhirnya terjatuh bersama dinding itu. Untunglah ada banyak pohon yang bisa menahan lajunya sehingga Dr. Henry masih bisa selamat. DNA dinosaurus yang sempat mereka ambil pun juga tepat sekali mendarat di depan mereka. Sangat hoki sekali. Sementara itu di hutan ini tidak hanya ada mereka. Keluarga Ruben terus menyusuri hutan ini dengan mengikuti pipa gas yang mereka yakini akan membawa ke sebuah tempat di mana ada manusia lain di sana. Sampai akhirnya Mega menemukan sebuah dermaga kecil dan ada perahu di sana. Ia mencoba mengambilnya dan menyeberangi sungai. Keluarganya yang lain hanya menunggu dan tak berbuat apa-apa. Di seberang sini, Mega juga melihat ada bangkai dinosaurus yang masih segar. Itu berarti ada dinosaurus pemangsa di dekatnya. Ternyata benar sekali, tepat di belakangnya ada seekor T-Rex yang sedang tertidur. Tapi Mega tidak peduli. Ia tetap mempertaruhkan nyawanya demi mengambil sebuah perahu yang belum tentu juga akan berguna nantinya untuk menyelamatkannya. Sudah berhari-hari mereka terdampar di sini dan berharap perahu ini akan menyelamatkan dia dan keluarganya. Tentu saja suara bising yang dibuatnya membangunkan T-Rex yang sedang tertidur. Keluarga ini masih saja menganggap remeh dan malah naik ke atas perahu itu. T-Rex itu mengejar mereka dan mudah saja menghempaskan perahu karet yang mereka gunakan. Walaupun sudah berusaha masuk ke dalam air, T-Rex tetap bisa melihat keberadaan mereka. Saat Ruben dan anak sulungnya berhasil lolos dan bersembunyi di balik tebing, ia kehilangan anak bungsunya. Ternyata anak ini masih terjebak di bawah perahu karet yang terbalik ini. Tapi perahu karet ini ternyata sangat canggih. Walau sudah digigit seekor T-Rex yang memiliki gigi sangat tajam, perahu karet berisi udara itu tidak rusak sama sekali dan bisa melindungi si bungsu. T-Rex ini juga menyerah begitu saja saat ia tak bisa melewati dua dinding yang sempit. Padahal ia masih bisa lewat sisi lain. Perahu karet super canggih di dunia tadi pun muncul lagi di depan mereka tanpa ada kerusakan sedikit pun. Sementara itu tim penelitian dinosaurus yang juga ada di pulau ini telah sampai ke sebuah bangunan bekas lab pusat penelitian dino yang sudah hancur puluhan tahun lalu. Dengan perahu karetnya, keluarga kecil ini akhirnya menemukan sebuah bangunan yang sepertinya sudah terbengkalai cukup lama di hutan ini. Bangunan ini adalah dulunya laboratorium pusat penelitian dinosaurus yang sudah hancur karena adanya kesalahan sistem di pintu pengurung dino yang dijadikan eksperimen pencampuran DNA dino. Hanya karena ada sebuah benda kecil tersangkut di pintu, semua sistem menjadi kacau dan dino eksperimen di sini terlepas. Sejak saat itu lab ini ditutup dan sekarang menjadi terbengkalai seperti ini. Keluarga Ruben mencoba masuk ke dalam sana dan Zora melihat sebuah jejak kaki dan ia yakin bahwa keluarga Ruben yang sempat mereka selamatkan juga ada di tempat ini. Setelah saling
berteriak satu sama lain, akhirnya mereka bertemu kembali. Sekarang Martin malah terlihat ingin menguasai sendiri semua hasil kerja mereka. Namun di tengah perdebatan, listrik gedung ini kembali menyala dan ternyata itu menarik perhatian para dino. Mereka pun kocar-kacir dan berpencar untuk bersembunyi. Ruben berusaha mengalihkan perhatian dino itu agar anaknya yang bersembunyi di dalam kulkas bisa keluar dan kembali ke keluarganya. Tim penelitian yang juga terjebak di sini sebenarnya juga sudah meminta bantuan sebuah helikopter untuk menjemput mereka, namun karena saat ini mereka terpencar dan suasana sangat gelap, pasukan penyelamat tidak bisa menemukan mereka. Martin juga malah ingin meninggalkan teman-temannya di penelitian ini dan membawa kabur sampel DNA dinosaurus yang sudah susah payah mereka kumpulkan. Dr. Henry sempat melihat helikopter penyelamat, namun ia terlambat. Lalu Dr. Henry mencoba menembakkan flare untuk memberitahukan keberadaan mereka dan untunglah pasukan penyelamat sadar. Namun karena cahaya yang ditimbulkan oleh flare itu malah menarik perhatian salah satu dinosaurus. Keluarga Ruben yang terjebak di bawah saluran air akhirnya bertemu dengan Duncan. Mereka tahu bahwa di bawah sini ada jalan keluar dan ada sebuah perahu yang bisa mereka gunakan. Namun di ujung lorong gerbangnya malah terkunci. Karena tubuhnya yang kecil, anak bungsu Ruben keluar dan akan membuka pintu dari luar. Martin yang sempat ingin kabur seorang diri membawa kabur sampel DNA mereka, kini malah menjadi incaran seekor dino dan langsung dimakan begitu saja. Untunglah koper yang berisi sampel DNA dinosaurus yang akan mereka jadikan obat mutakhir bagi umat manusia tidak termakan oleh dinosaurus itu. Cepat-cepat mereka menuju dermaga untuk kabur menggunakan perahu yang ada di sana. Akhirnya walaupun penelitian ini sudah banyak memakan korban jiwa, mereka masih bisa kembali dengan selamat dan DNA dari 3 jenis dinosaurus yang sudah dikumpulkan oleh Zora dan tim berhasil diamankan sampai mereka pulang.